Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk ke pembahasan, Ibu ingin mengingatkan kepada kalian semua bahwa kalian harus rajin belajar di rumah. Meskipun libur, tapi harus tetap belajar mandiri ataupun bersama teman di rumah. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai wawasan Nusantara. Mata pelajarannya PPKN untuk kelas 10 RPL. Sebelum ke materi, kita harus tahu dulu apa saja kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Untuk kompetensi dasarnya, yaitu menginterpretasikan pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, mampu menjelaskan pengertian wawasan Nusantara, mengetahui kedudukan, fungsi dan tujuan wawasan Nusantara, serta mengetahui aspek Trigatra dan Pancagatra wawasan Nusantara. Nah, silakan kalian perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira ini gambar apa? Ya, ini peta gambar. Ini adalah gambar peta Indonesia, yaitu dari Sabang sampai Merauke, dari Sumatera sampai ke Papua. Nah, kira-kira dari gambaran ini apa sih wawasan Nusantara? Kalau kalian tahu, silakan kalian tulis di buku kalian apa itu wawasan Nusantara. Kita bahas apa itu wawasan Nusantara. Nah, menurut GBHN tahun 1998, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan menurut Lemhanas pada tahun 1999, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Nah, jadi wawasan Nusantara itu adalah sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dalam pelaksanaannya, wawasan Nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Nah, jadi dari gambar persebaran peta Indonesia itu, kita ketahui bahwasanya Indonesia itu memiliki banyak suku yang beragam, ras, bahasa, dan segala macamnya. Jadi kita harus memiliki wawasan Nusantara ini, yaitu sikap mengenai diri dan bentuk geografinya. Selanjutnya, hakikat dari wawasan Nusantara. Apa sih hakikatnya? Setiap warga masyarakat dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh, menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Demikian juga, produk yang dihasilkan oleh lembaga negara harus dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia tanpa menghilangkan kepentingan lainnya, seperti kepentingan daerah, golongan, dan perorangan. Asas wawasan Nusantara. Apa saja sih asasnya? Yang pertama, asas kepentingan yang sama. Yang kedua, asas keadilan. Yang ketiga, asas kejujuran. Yang keempat, asas solidaritas. Yang kelima, asas kerjasama. Dan yang keenam, asas kesetiaan terhadap kesepakatan bersama. Selanjutnya, kita akan mengetahui kedudukan, fungsi, dan tujuan dari wawasan Nusantara. Bagaimana kedudukannya, apa saja fungsinya, dan apa tujuan dari wawasan Nusantara itu. Ini kedudukannya, yaitu merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyesatan atau penyimpangan dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Sedangkan fungsinya yaitu sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara. Sedangkan tujuannya yaitu mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok golongan, suku bangsa, ataupun daerah. Aspek wawasan Nusantara sudah dijelaskan tadi, aspek Trigatra dan Pancagatra. Dari
aspek Trigatra. Yang pertama ada letak geografis, keadaan dan kemampuan penduduk, keadaan dan kekayaan alam. Kira-kira apa itu aspek Trigatra? Aspek Trigatra adalah aspek alamiah dari wawasan Nusantara. Sedangkan aspek Pancagatra terdiri atas ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah, dari hal tersebut kira-kira apa aspek Pancagatra itu? Aspek Pancagatra adalah aspek yang mendukung dari aspek Trigatra. Nah, dari aspek Trigatra dan aspek Pancagatra ini, keduanya memiliki hubungan yang sangat erat karena aspek Trigatra itu membutuhkan aspek Pancagatra untuk mengembangkannya, begitupun aspek Pancagatra. Aspek Pancagatra tidak akan ada jika aspek Trigatra tidak ada. Sekian untuk pembahasan kali ini, semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat. Di akhir nanti akan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Silahkan dilihat, ini dia tugasnya. Coba kamu cari contoh masalah wawasan Nusantara, kemudian kamu rumuskan bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut. Silakan kalian cari sumbernya bebas, boleh di internet, boleh di buku, tapi kalian jangan lupa sertakan sumbernya dari mana. Selamat mengerjakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.